Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sari Ashifa, NIM 0308172076 dengan dosen pengampu Ibu Armanila MPSI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan pendekatan kepemimpinan dan penganalisis model-model kepemimpinan di RA. Saya akan membahas tentang apa itu kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah seorang atau individu yang diberi status berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara-cara lain sehingga memiliki otoritas atau kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan sekumpulan orang melalui institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tentang teori kepemimpinan. Yang pertama, ada teori kepemimpinan sifat. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin itu dilahirkan atau given, bukan dilatih, dibentuk, disiapkan, atau diasah dengan training keras. Seorang ahli yang bernama Peter G. Nothorst menyimpulkan sifat-sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin. Yang pertama, ada namanya intelijensi. Jadi intelijensi ini adalah pemimpin cenderung punya intelijensi dalam hal kemampuan bicara, menafsirkan, dan bernalar yang lebih kuat ketimbang yang bukan pemimpin. Yang kedua, ada yang namanya percaya diri. Percaya diri adalah keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Juga meliputi harga diri serta keyakinan diri. Yang ketiga, determinasi. Determinasi adalah hasrat menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir atau lebih ke mengarahkan. Selanjutnya ada yang namanya integritas. Integritas ini adalah kualitas kejujuran dan dapat dipercaya. Integritas membuat seseorang pemimpin dapat dipercaya dan layak untuk diberi kepercayaan oleh para pengikutnya. Yang kelima, sosiabilitas. Ini adalah kecenderungan pemimpin untuk menjalani hubungan yang menyenangkan. Pemimpin yang menunjukkan sosiabilitas cenderung bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Selanjutnya, teori tentang teori kepemimpinan situasi. Pendekatan kepemimpinan situasi fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam situasi-situasi yang unik. Premis dari pendekatan ini adalah perbedaan situasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Selanjutnya, yaitu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ini dibagi atas beberapa. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya partisipasi dalam menentukan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik
dalam melaksanakan pekerjaan. Tipe kepemimpinan demokratis ini hanya akan dapat diterapkan dalam lembaga yang menerapkan sistem open management yang memiliki karakteristik. Di antara karakteristiknya adalah yang pertama, adanya partisipasi bahwa dalam proses lembaga. Yang kedua, adanya pertanggungjawaban dari pemimpin terhadap bawahan. Yang ketiga, adanya dukungan terhadap pemimpin. Yang keempat, adanya pengawas oleh bawahan terhadap pemimpinnya. Yang selanjutnya ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain berada di tangannya. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang cenderung terpusat pada pemimpin sebagai penentu kebijakan dalam melaksanakan tujuan organisasi. Yang ketiga, ada tipe kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan bebas ini berpandangan bahwa bawahan atau anggota sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa harus diskusi kepada pemimpinnya, serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sedikit mungkin. Di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat kepemimpinan. Yang Stogil yang dikutip dalam buku James A. Lee menyatakan, kapasitas, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul, status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan kepemimpinan. Yang pertama ada yang namanya pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini yang harus dimiliki seorang pemimpin, seperti contohnya bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdik, jujur, selanjutnya sehat jasmani dan rohani, tegas, berani, disiplin dan efisiensi, bijaksana dan manusiawi, berilmu, bersemangat tinggi, berjiwa menantang. Nah, ini salah satu pendekatan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Selanjutnya, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Perilaku pemimpin sangat mempengaruhi bagaimana dia dalam memimpin. Selanjutnya, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem dengan batas lingkungan, suprasistem. Ini terdapat atau yang menyatakan yaitu front A cast. Pandangan kontingensi menunjukkan pendekatan dalam organisasi adanya
antar hubungan dalam subsistem yang terdiri dari subsistem maupun organisasi dengan lingkungannya. Yang keempat, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini yaitu memadukan berbagai teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan dari perbedaan di antara teori-teori yang lain. Seperti contohnya perpaduan antara teori motivasi, jenjang kebutuhan, perpaduan teori motivasi, dua faktor teori tingkah kematangan bawahan dengan pendekatan situasi, perpaduan antar 4 sistem manajemen, teori tingkatan kematangan bawah yang pendekatan situasional. Jadi ini adalah pembahasan yang saya bahas. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, karena yang maha sempurna itu adalah Sang Maha Pencipta. Sekian dari presentasi saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.